Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bertemu kembali dalam mapel administrasi sistem jaringan. Pada pertemuan sebelumnya sudah saya bahas, yaitu aplikasi yang dibutuhkan oleh server. Dan pada saat itu sudah saya jelaskan mengenai aplikasi yang digunakan, dari DNS server, DHCP, FTP, dan web server. Sebelum kita mulai pertemuan pada hari ini, mari kita berdoa. Semoga pada pertemuan pembelajaran hari ini bermanfaat dan bisa dipahami materi yang saya sampaikan. Doa mulai. Seperti biasa, untuk absensi saya berikan di akhir sesi, di akhir pertemuan ini, dengan cara melihat di deskripsi pada channel ini. Tapi nanti untuk absensinya berupa mengerjakan tugas. Tugasnya berhubungan dengan materi yang telah saya sampaikan dari pertama sampai akhir. Jadi untuk materi yang pertama itu berupa teks, yang kedua juga teks, terus yang ketiga video presentasi, terus yang keempat video presentasi. Harus diperhatikan sehingga nanti bisa menjawab kuis atau pertanyaan pada formulir yang kami bagikan. Baik, langsung saja kita ke materi berikutnya. Ini saya otak-atik dulu sampai ini tadi aplikasi yang digunakan. Kemarin kita bahas sampai DNS, DHCP, FTP, dan web server. Untuk pertemuan kali ini kita bahas mail server, Samba, dan proxy. Sambil kita ke itu, jangan lupa ya, tetap jaga jarak, jangan keluyuran, tetap memakai masker bila keluar rumah. Bila sebelum dan sesudah kegiatan tetap pakai cuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir, karena tidak tahu virus corona itu ada di mana. Baik kita waspada dan jangan panik. Ini yang kemarin, materi yang kemarin, DNS, domain name server. Dia sifatnya mentranslasikan dari IP address ke nama host, dari angka diubah ke kata. File address
Ya, maaf ya, kemarin itu yang pertemuan pertama dan kedua yaitu langkah-langkah instalasi server ya. Kalau yang pertama itu langkah-langkah instalasi server, terus yang kedua itu konfigurasi remote server. Berarti nanti tambahan untuk aplikasi server yaitu ada SSH. Ya, SSH itu aplikasi remote server. Jadi pada dasarnya server tidak membutuhkan monitor. Kalau ingin config, kita dengan menggunakan komputer klien. Jadi server hanya CPU. Nah, karena juga server biasanya sifatnya berbasis tag, ya. Jadi nggak perlu ada tampilan karena menggunakan Linux, ya. DHCP server, nah ini sistemnya. Sistem kerja DHCP, Domain Host Konfigurasi Protokol. FTP, File Transfer Protocol. Web server. Nah, web server ada server root, listen, document root, user, server name, server admin, directory, index. Ini biasanya untuk menyimpan di halaman web itu loh. Ketika kita membuat aplikasi berbasis web, nah itu kita taruh di sini ya. Banyak aplikasi web yang sifatnya open source itu banyak. Ada yang punyanya WordPress, Blogspot, terus ada lagi yang punyanya Lokomedia, terus punya lagi yang adanya yang dari Balitbank itu banyak, Balai Penelitian dan Pengembangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, itu ada yang open source, jadi gratis, boleh dikembangkan dan boleh di custom. Tuh, sistem kerjanya seperti ini ya. Dari ini ada HTTP, ada web server, ini aplikasinya. Terus ini berhubungan dengan DNS tadi, domainnya. Kita mengakses misal punyanya SMK Al-Mubarak itu semuba.sch.id, ya itu domainnya, DNS-nya. Terus web servernya aplikasinya menggunakan HTML. Nah, nih yang selanjutnya yaitu mail server. Mail server yaitu ya, aplikasi yang disediakan oleh server agar klien dapat berkomunikasi dengan server ataupun antar klien dalam bentuk surat elektrik yang berisi teks ataupun animasi. Bagaimana email dikirim? Nah, ini dari server kita tanamkan. Server ada server MUA sama server MTA yaitu Mail Transfer Agent, mail server, yaitu bisa kita sebut mail server. Nah, itu berada di server itu sendiri. Terus yang kedua MUA, Mail User Agent, nah yaitu mail client, aplikasi harus ada di klien. Ya, sama seperti ya kamu ingin punyanya WhatsApp, misalnya kamu bermessage ya, kirim pesan menggunakan WhatsApp, otomatis di dalam HP kalian itu harus ada WhatsApp-nya, aplikasi WhatsApp-nya, WhatsApp Messenger ya. Tapi di servernya sana, di server WhatsApp juga ada mail servernya ya. Kalau misal di klien, misal di HP Anda tidak ada aplikasi WhatsApp-nya, bisa nggak berkomunikasi, bisa nggak mengirim WhatsApp? Tentu tidak bisa. Maka kedua belah pihak, dari server maupun server itu penyedia layanannya. Kalau klien itu hanya untuk meminta pelayanan dari servernya. Lanjut, Samba yaitu aplikasi yang digunakan untuk menghubungkan server yang memakai sistem operasi Linux dengan komputer klien.
yang memakai sistem operasi selain Linux, misal Windows, Apple, Macintosh, dan sebagainya. Banyak ya, aplikasi sistem operasi banyak. Ini intinya kita berbagi file ya, directory ya, share directory. Kalau di Linux, kalau di Windows kita enak pakai ya. Saya gambarkan ya, pertemuan berikut nanti saya gambarkan bentuk share data itu gimana ya. Windows ke Windows gimana, Linux ke Windows gimana, nanti saya gambarkan di pertemuan berikutnya. Nah, semoga di pertemuan berikutnya kita sudah bisa bertatap muka langsung, bisa praktek di lab ya, sehingga bisa melakukan praktek secara langsung. Nah, ini kita yang pada saat daring ini kita sampaikan teorinya saja dulu ya. Teori praktek tanpa teori tidak akan sempurna. Teori tanpa praktek mustahil. Nah, seperti itu. Terus yang selanjutnya yaitu proxy. Proxy, pihak ketiga yang berdiri di tengah-tengah antara kedua pihak, server dan klien. Jadi sebagai jembatan, kalau di jalan itu jembatannya yang menghubungkan server dan klien. Dia menentukan squid ya, yang berjalan di port berapa, akan berjalan di IP berapa dan port berapa ya. Fungsi proxy itu ada squid dan cache ya. Squid itu menentukan portnya, kalau cache itu menyimpan hasil dari web browser, web engine kita yang kita cari, itu sudah ada di situ. Ilustrasi proxy bekerja seperti ini ya. Ini klien, terus ini internet, di sini ada proxy server. Nah, biasanya proxy server itu langsung berhubungan dengan gateway karena yang menghubungkan dari klien ke internet. Terima kasih. Untuk pertemuan berikutnya atau pertemuan tatap muka kita bisa melakukan menguji server. Karena tidak mungkin menguji server kita jelaskan di sini. Ya bisa sih menguji, gimana caranya menguji, cuma nanti juga nggak akan sempurna hasilnya karena harus melihat langsung server yang kita buat gimana. Nah, nanti kalau memang mungkin kan nanti saya akan demokan gimana caranya ya. Mudah-mudahan pandemi ini sudah segera berakhir. Intinya kalian semua tetap jaga kesehatan ya, jangan ngeyel ya. Kalau keluar rumah disuruh pakai masker ya pakai masker walaupun ke tetangga sebelah ya. Intinya itu wajib ya. Sekian dari saya. Jangan lupa diisi kuesionernya, diisi form penilaiannya ya, karena kamu mengisi form penilaian atau form latihan soal sama dengan hadir. Kalau tidak mengisi, saya anggap absen ya. Saya anggap alfa ya. Terima kasih. Semoga pertemuan pada hari ini bermanfaat dan mendapatkan ilmu yang bisa digunakan di kemudian hari. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.